bersama. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Wah, pagi hari ini mukanya cerah-cerah ya. Apakah ada yang masih mengantuk? Tidak, Bu. Apakah anak-anak Ibu sekalian sudah makan? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Apakah sudah siap untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah siap, Bu. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kepada ketua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa pembuka. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran dari anak-anak Ibu sekalian ya. Putri Noprianti hadir? Hadir, Ibu. Ini Fadila Liamtin hadir? Ibu. Nah, baik. Wah, hebat sekali anak-anak Ibu ya. Semuanya hadir, tidak ada satupun yang alfa. Itu artinya kita siap untuk memulai materi kita pada hari ini. Bagus. Nah, sebelumnya coba perhatikan di sekeliling anak-anak Ibu sekalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan masing-masing ikuti sampahnya dan buang ke tempat sampah agar kita bisa nyaman untuk belajarnya. Ada? Ada, Bu. Ya, baik. Nah, pada hari ini Ibu sudah janji kita akan membahas tentang apa? Larutan penyangga. Larutan penyangga. Nah, pada pembahasan larutan penyangga pada hari ini itu berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu larutan asam dan Asam. ada yang mau menanyakan Ibu apa itu larutan asam? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, larutan asam itu merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+ dalam larutan tersebut. Nah, ya benar. Itu teori asam menurut tokoh ahli siapa, Nak? Arrhenius, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi tokoh ahli yang mencetuskan teori asam? Ada yang tahu? Ya, silakan Putri. Jadi selain Arrhenius itu ada Bronsted-Lowry, Bu. Apa yang dikatakan beliau, Nak? Menurut Bronsted-Lowry itu asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton, Bu. Ya, bagus. Kalau bahasa menurut Bronsted dan Lowry apa? Asam menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai aseptor proton. Ya, bagus. Kita semua berikan aplaus untuk kita semua. Jadi kita sudah siap ya untuk masuk ke materi larutan penyangga. Nah, sebelum itu Ibu mau menunjukkan suatu gambar kepada anak Ibu. Perhatikan ya. Nah, ada yang tahu nggak orang ini sedang melakukan apa? Saya, Bu, Ya. sedang meneteskan obat mata, Ibu. Nah, pada situasi atau kondisi apa kita meneteskan obat mata tersebut ke mata kita? Jika matanya terasa kering, gatal, dan kemerahan, Ibu. Nah, kalau kita meneteskan obat tetes mata tersebut ke mata kita yang kering, gatal juga merah, apa yang dapat anak-anak Ibu sekalian rasakan? Ayo, Gatal dan kemerahannya jadi hilang, Bu. Matanya jadi sejuk. jadi sejuk dan lega. Ya. Nah, pernahkah kalian menganalisis mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Mungkin, Bu, dalam obat tetes matanya itu membuat obat tersebut bisa meredakan gatal dan kemerahannya, Bu. Ya, pintar sekali, bagus. Nah, jadi di dalam obat tetes mata ini mengandung larutan penyangga, anak-anak, yaitu asam borat. Nah, asam borat ini mampu mempertahankan pH-nya sehingga sesuai dengan pH air mata. Nah, larutan penyangga dalam obat tetes mata ini akan membantu suasana pH atau suasana asam sehingga sesuai dengan kondisi zat aktif yang terkandung dalam obat. Nah, mari kita lihat gambar selanjutnya. Nah, larutan penyangga juga ada loh terdapat di dalam sampo. Kira-kira bagaimana sih proses larutan penyangga tersebut bekerja di dalam sampo ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Jadi penggunaan larutan penyangga pada shampoo itu diperlukan untuk menjaga pH shampoo. Karena seperti yang mana kita tahu, pH rambut manusia itu sekitar 4 sampai 6. Jadi Nah, kalau shampoo yang kita pakai pH-nya lebih dari pH rambut, maka rambut kita akan rusak dan juga rontok. ya pintar sekali. Berikan aplaus untuk Putri. Yeay. Nah, dari fenomena-fenomena yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menduga-duga apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini, Bu. Ya, apa nih? Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk dapat mengetahui mana yang merupakan larutan penyangga dan mana yang bukan merupakan larutan penyangga. Ya, pintar, bagus. Jadi ditambahkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak Ibu sekalian dapat membedakan mana yang larutan penyangga dan mana yang bukan larutan penyangga. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu dapat mengklasifikasikan larutan penyangga berdasarkan komponen menyusunnya. Dan yang ketiga, anak-anak Ibu mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tentang larutan penyangga berdasarkan komponen menyusunnya. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan anak-anak
sekalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok tersebut beranggotakan 2 orang. Kelompok 1 ada Putri dan Dini, kelompok 2 ada Dini dan Dimas. Nah, sebelum itu kita akan mengamati dulu sebuah video tentang konsep larutan penyangga. Nanti kalau misalnya ada yang anak-anak sekalian bingung, boleh ditanyakan. Dan jika ada yang mau ingin menanggapi, boleh juga silakan. Kemudian nanti selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video percobaan praktikum. Nah, kita kan tidak bisa ke laboratorium, jadi nanti anak-anak sekalian berikan sebuah analisisnya, ya. Nanti berdasarkan kelompok-kelompoknya masing-masing nih. Nanti lewat LKPD yang akan diberikan nanti. Oke, sampai sini paham anak-anak sekalian? Paham. Baik. Nah, baik. Perhatikan video yang Ibu tampilkan ini. Teman-teman tahu gak sih, di dalam air liur atau saliva manusia terdapat larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH air liur tetap stabil di antara 6,2 hingga 7,4. Kira-kira larutan penyangga itu apa ya? Penasaran? Simak percobaan berikut ya. Nah, lihat percobaannya ya, perhatikan. Sampai sini, kira-kira apa yang dapat anak-anak Ibu sekalian tangkap dari video ini? Ayo. Saya Ibu. Ya, silakan, Kak Putri. Jadi tadi di video itu diterangkan ketika NaOH dan HCl itu ditambahkan ke dalam air, maka akan mengakibatkan pH air itu cepat berubah, Bu. Nah, terus kemudian pada saat penambahan NaOH dan HCl ke dalam campuran CH3COH dan juga CH3CONA, itu pH-nya relatif tidak berkurang begitu banyak, Bu. Ya, pintar sekali, bagus. Terima kasih Putri, kita lanjut lagi ya videonya. Apa sih larutan penyangga itu? Ya, benar sekali. Jadi teman-teman, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita dapatkan informasi bahwa penambahan NaOH dan HCl ke dalam air akan mengakibatkan pH air cepat berubah. Sedangkan penambahan HCl dan NaOH ke dalam campuran CH3COOH dan CH3CONA, pH-nya relatif tidak banyak berubah. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa ada sistem larutan yang pH-nya mudah berubah dan ada sistem larutan atau campuran yang pH-nya sukar berubah. Larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, basa, atau dengan penginciran, maka disebut dengan larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, sekarang timbul pertanyaan ini. Kira-kira apa sih komposisi yang ada di dalam larutan penyangga itu? Penasaran? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi nanti ada 2 jenis larutan penyangga itu. Campuran Kita antara simak. asam asetat dan natrium asetat di dalam percobaan ternyata dapat berperan sebagai sistem penyangga. Dalam sistem campuran ini terdapat beberapa spesies, yaitu CH3COOH yang tidak terurai, ion CH3COO- dan ion H+ yang merupakan hasil ionisasi dari sebagian kecil CH3COOH. Selain itu, juga terdapat ion Na+ yang merupakan hasil ionisasi dari natrium asetat. Coba perhatikan persamaan reaksi ini. Larutan CH3COOH akan membentuk keseimbangan antara molekul dan ionnya. Sedangkan larutan natrium asetat akan terionisasi menghasilkan ion CH3COO- dan ion Na+. Sehingga dengan adanya komponen asam rumah yaitu CH3COOH dengan basa konjugasi dari asam rumah yaitu ion CH3COO-, maka campuran ini akan membentuk sistem penyangga. Ditinjau dari komposisi zat penyusunnya, terdapat 2 sistem larutan penyangga, yaitu sistem penyangga asam dan sistem penyangga basa. Sistem penyangga asam mengandung asam rumah dengan basa konjugasinya, sedangkan sistem penyangga basa mengandung basa rumah dengan asam konjugasinya.
Adapun contoh dari penyangga asam, misalnya campuran CH3COOH dan CH3COONA atau campuran antara HCN dan NaCN. Sedangkan untuk contoh dari penyangga basa yaitu campuran antara NH4OH dan NH4CN. Setelah kita amati tadi, apakah ada yang masih bingung? Boleh ditanya? Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. Ini. seperti yang telah kita pahami melalui video tadi kan Bu, kalau larutan penyangga itu terdiri dari 2 jenis. Ada larutan penyangga asam, ada yang basa juga. Nah, contohnya dari video itu kan ada penyangga asam yaitu CH3COOH dan CH3CONA. Ya. Terus contoh yang basanya itu ada NH4OH dan NH4Cl. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah ada pasangan zat yang ketika direaksikan tidak dapat membentuk larutan penyangga Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari ini? Sepertinya kami masih bingung Ya, Bu. baik. Akan Ibu jelaskan. Jadi begini, larutan penyangga tadi kan terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Kemudian penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugatnya. Nah, jadi ada 2 cara larutan penyangga itu dapat dibuat. Yang pertama, itu tadi yang seperti dijelaskan, yaitu dengan membuat reaksi antara asam atau basa lemah dengan pasangan konjugatnya. Kemudian yang kedua, dibuat dengan reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau asam kuat tidak dapat bereaksi dengan basa kuat membentuk larutan penyangga. Contoh yang dapat kita ambil misalnya asam kuatnya itu RBH, HBr maksudnya. Kemudian contoh dari basa kuat contohnya RBOH. Nah, apakah HBr dengan RBOH itu dapat membentuk larutan penyangga? Tidak Bu. Ya, tidak, karena HBr itu merupakan asam kuat dan RBOH merupakan basa kuat. Nah, ada lagi satu campuran yang tidak dapat membentuk larutan penyangga yaitu basa lemah dengan asam lemah. Jadi ada 2 campuran ya yang bukan larutan penyangga, basa kuat dengan asam kuat. Basa lemah dengan asam lemah. Ya, bagus. Baik, anak-anak itu apa ada yang ingin dipertanyakan lagi? Izin bertanya Bu. Ya. Ya, kita kan sudah tahu bahwa penyangga itu larutan yang dapat menstabilkan atau mempertahankan keseimbangan pH. Nah. Ditambah sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika dalam larutan penyangga ditambahkan asam kuat atau basa kuat yang terlalu banyak? Apakah masih dapat mempertahankan pH Bu? Baik. Wow, pertanyaannya bagus. Kira-kira ada nggak murid yang lain mau berikan jawabannya? Ya, silakan. Izin mencoba ya Bu. Dari pertanyaan saudari Putri tadi, kalau larutan penyangga kan ditambah asam kuat atau basa kuat terlalu banyak, maka sifat penyangganya akan hilang dan pH larutannya akan berubah Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Esther. Berikan tepuk tangan untuk Esther. Baik, akan Ibu lengkapinya. Di sini misalnya kita punya larutan penyangga contohnya CH3COOH dengan CH3COONA. Ini merupakan larutan penyangga. Kita juga mempunyai contohnya asam kuat itu HBr. Kita juga mempunyai basa kuat itu RBOH misalnya. RBOH. Oke. Nah, ketika kita menambahkan asam kuat dan basa kuat terlalu banyak ke dalam larutan penyangga ini, maka pH dari larutan penyangga ini akan berubah secara signifikan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH-nya karena ada si CH3COOH ini atau si spesies lemah ini. Nah, ketika si CH3COOH ini habis bereaksi karena penambahan dari basa kuat dan asam kuat, maka larutan penyangga ini pun pH-nya akan berubah secara signifikan. Berubahnya itu mana Bu? Berubahnya itu bisa ketika penambahan asam, maka berubahnya ke pH di atas 7. Kalau penambahan basa terlalu banyak, maka pH-nya akan berubah di bawah di atas 7. Kalau asam tadi di bawah 7. Sekarang sudah dapat mengerti ya? Sudah Bu. Ibu akan memberikan sebuah video percobaan praktikum anak-anak ibu semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan ibu akan memberikan RKPD sembari diputar videonya, lihat, kemudian cermati, lalu berikan hasil analisis diskusi ke RKPD yang telah ibu berikan. Ya? Ya Bu. Baik, perhatikan videonya baik-baik ya. Bagaimana kita menghasilkan kehidupan sebagai nol.
Setelah itu, unsur laporan tersebut tidak mungkin. Para ketiga, kelompok 0,96 asilat ini dan 17 sehat. Kemudian, lakukan menggunakan laporan asal asilat 0,10. Lanjut sampai zat lalu dan sempurna. Setelah itu, pindahkan larutan ke dalam buku saat ini, lalu tambahkan larutan asam asilat 0,1 mol hingga tanda. Unsur larutan tersebut hingga mungkin. Terakhir, tuang larutan tersebut ke dalam gelas juga, kemudian cat pH-nya. Dari video tersebut, berikan analisis kalian terhadap video tersebut, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu beri waktu berapa menit? 15 dulu? Siapa yang mau? 10 menit, ya. Bagus. Kita mulai ya, mulai dari sekarang. Nah, baik, sudah selesai semuanya, Anak Ibu? Sudah, Ibu? Ya, jadi udah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Ya, kelompok mana yang mau maju duluan? Ayo. Kelompok ini, Bu. Ayo, silakan ini, maju. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fadila Diotin, perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu dari kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kita lihat tadi, bahwa pembuatan larutan buffer ini dilakukan dengan mencampurkan sejumlah larutan basa lemah dengan larutan asam konjugasinya dan mencampurkan sejumlah larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, perubahan pH pada larutan penyangga terjadi dengan perubahan kecil yang signifikan karena sifatnya yang mempertahankan nilai pH saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Penentuan kapasitas buffer dilakukan untuk menentukan kekuatan larutan dalam mempertahankan pH. Nah, dalam menentukan pH, larutan buffer ini sebaiknya berhati-hati dalam mengukur volume sebuah larutan dan larutan tidak boleh tercampur dengan larutan yang lain karena dapat mempengaruhi nilai pH. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok ini. Demikianlah diskusi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa yang dapat anak-anak ibu sekalian simpulkan? Ibu. Ya, ayo silakan Esther. Baik Bu, pembelajaran kita pada hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk menjaga pH tetap stabil meskipun ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Nah, ini terjadi karena adanya pasangan konjugat asam basa yang dapat berinteraksi untuk menetralkan penambahan asam atau basa. Nah, larutan penyangga ini terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Kombinasi ini memungkinkan terbentuknya pasangan konjugat yang berperan sebagai untuk menjaga keseimbangan pH. Ya, bagus sekali. Pintar. Ada lagi yang menambahkan kesimpulannya? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Jadi selain itu, larutan penyangga itu juga memiliki banyak aplikasi di sehari-hari. Nah. Contohnya yaitu seperti tes mata dan juga shampoo. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan semua. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan memberikan soal evaluasi dulu kepada anak-anak sekalian agar untuk mengukur keberhasilan kalian dalam memahami materi larutan penyangga pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Nah, larutan yang merupakan larutan penyangga adalah, ayo, apa? Larutan apa? I dan R, Bu. Tidak kita coba ya. Ya, benar. Tangan untuk Putri. Nah, larutan penyangga adalah larutan pH yang tidak berubah
berubah secara drastis dengan adanya penambahan sedikit asam, basa atau air. Jadi lautan tadi yang kita lihat tabel mungkin sifat penyangganya adalah lautan Q dan R. Nah, lanjut. Yang kedua, pernyataan yang benar tentang lautan penyangga adalah, ayo dari kelompok kiri ini, ayo. Ini Bu, Apa? yang kuning yang C. Ini mempertahankan pH sistem agar tetap. Ya benar. Nah, jadi larutan penyangga atau yang sering juga bisa disebut larutan buffer ini larutan yang mampu mempertahankan pH pada kisarannya apabila terjadi upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH akibat penambahan sedikit asam, basa ataupun pengenceran. Baik, kita lanjut. Baik. Tiga, berikut yang tidak termasuk pembuatan larutan penyangga adalah yang dari kotak ini. Apa yang tidak termasuk pembuatan larutan penyangga? Ayo Fitri. Yang asam lemah dan basa lemah yang warna biru. Yang ini, kita klik ya. Ya, bagus. Nah, jadi di sini larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan pertama asam lemah dengan basa kuat, tetapi asam lemah sisanya atau lebih. Kemudian yang kedua asam lemah dengan basa konjugasi yang berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga basa lemah dengan asam kuat, tapi basa lemah atau basa lemah sisanya berlebih. Kemudian yang keempat basa lemah dengan asam konjugasinya yang berasal dari dalamnya. Next. Yang keempat, larutan penyangga asam terdiri dari, ayo, penyangga asam tadi terdiri dari Ini Bu, apa ini? Ayo, asam lemah dan basa konjugasinya Bu. kita klik. Benar atau tidak? Ya, benar, benar. Ya benar. Jadi larutan penyangga itu terbentuk dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Siap. Berikutnya, pada penambahan sedikit basa pada larutan penyangga AOCl atau OCl menyebabkan apa? Ayo, pH sistem tetap Bu. pH sistem tetap. Kita klik. Iya, benar. Kita baca penjelasannya. Nah, AOCl merupakan asam lemah, sedangkan OCl merupakan basa konjugasi. Hal ini merupakan larutan penyangga. Oke. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian berevaluasi untuk lebih mengukur lagi sejauh mana sih kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Oke? Jadi akan Ibu kasih lembar evaluasi kira-kira waktu untuk pengerjaannya berapa menit? 10 menit bisa? Bisa. Baik, akan Ibu beri waktu 10 menit bagi kalian, silakan dikerjakan. Jangan lupa ya, kerjakannya bagi Bapak pelan-pelan dan terburu-buru. Oke? Pembelajaran kita pada hari ini kira-kira bagaimana perasaan dari anak-anak sekalian? Apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Ya, apakah pembelajaran pada hari ini menjadi seru atau tidak? Bagaimana penampilan Ibu hari ini? Bagus atau tidak? Bagus. Terima kasih atas refleksinya anak-anak sekalian. Depannya Ibu akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga untuk pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa berikut. Baik Bu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajarannya selanjutnya itu mengenai hidrolisis garam. Jadi anak-anak Ibu diharapkan bisa membaca materi selanjutnya lewat buku paket Dunia Erlangga agar maksudnya pertemuan selanjutnya dapat berjalan secara efektif. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat.